Kak Udur, kalau nanti Kak Frede tanya Kakak Udur atau adik-adik di rumah apa kabarnya, nanti adik-adiknya harus bilang kayak gini ya. Sungguh amat baik. Oke, yuk sekarang Kak Frede sapa ya. Apa kabarnya adik-adik? Sungguh amat baik. Yeay. Nah, minggu ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita harus mempersiapkan diri. Apa aja sih yang harus dipersiapkan, Kakak Nur? Pastinya Kak Frede, bajunya yang rapi. Nah, adik-adik coba cek ya, pakaiannya udah rapi atau belum? Rapi Kak. Kita udah wangi, udah mandi, siapkan Alkitabnya Kak. Oh iya, Alkitab harus ya, wajib ada di depan adik-adik karena itu adalah senjata kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yeay, dan nggak tidur-tiduran Kak pas ibadah. Oh iya, berarti sikapnya harus duduk tenang ya adik-adik, nggak boleh mondar-mandir sana sini, lari-lari sana sini. Oke. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita mau angkat pujian kita dari Terbit Matahari. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini, Engkau sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing Bapa. Terima kasih juga Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan ibadah kami, biar Tuhan yang pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat kita. Di minggu yang lalu, Kak Peti dan Kak Andes sudah membantu adik-adik mengucapkan hukum Taurat yang ke-1 dan yang kedua. Minggu ini, Kak Freddy dan Kak Udur akan membantu adik-adik untuk mengucapkan hukum Taurat yang ketiga dan yang keempat. Kak Udur, apa sih bunyi dari hukum Taurat yang ketiga? Hukum Taurat yang ketiga adik-adik yaitu adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik coba ulangi yang Kak Udur bilang ya. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oke, hukum Taurat yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yuk kita ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi ya. Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Hey. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya, kita pakai gerakan. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli. Adik-adik posisinya masih tetap berdiri ya. Kita ikrarkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
lagi, Yesus pokok. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, yuk kita berdoa. Sikap berdoa yuk adik-adik. Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di sini walaupun dengan virtual ya Bapa, namun kami percaya hati kami satu di dalam Tuhan, dan aku berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu di sini supaya bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan dan tinggal di dalam hati kami supaya di tanah yang subur berakar ya Bapa, sehingga kami bisa menghasilkan dengan apa yang akan kami pelajari ya Bapa, dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang kusembah. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini temanya apa ya? Tema firman Tuhan hari ini, gereja di tengah dunia. Roma 8 ayat 18-30. Begitu banyak gereja yang ada di dunia ini. Salah satunya gereja kita, nama gereja kita adik-adik sudah pasti tahu, Gereja GKI Petra, Pondok Pucung. Nah, adik-adik, gereja tersendiri itu artinya menurut Wikipedia suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Nah, adik-adik bisa disimpulkan nih kalau gereja itu yaitu adalah suatu bangunan di mana semua anak-anak Allah berkumpul untuk beribadah. Dan di tengah dunia seperti ini, banyak gereja yang mengalami masalah, salah satunya seperti yang diberitakan. Banyak gereja yang dibom. Yang bisa kakak rangkum ada yang di Filipina.
dan juga ada yang di kota Pakistan. Ada lagi di Sri Lanka adik-adik. Dan di dalam negeri kita pun ada, yaitu di Surabaya. Kita sebagai anak-anak Allah, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh gereja ada kuncinya, yaitu pengharapan anak-anak Allah yang tidak boleh pudar, yang tidak boleh padam. Mari kita baca firman Tuhannya di Roma 8 ayat 18, 26 sampai 30. Roma 8 ayat 18. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan ayat ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, kita udah baca Roma 8 ayat 18 dan yang tadi ayat 26 sampai 30. Adik-adik, firman Tuhan tadi mengajarkan bahwa pengharapan kita tidak boleh putus terhadap Allah. Ada beberapa kata persamaan yang di ayat 18, penderitaan. Nah, di ayat 18 ini ada kata penderitaan. Persamaannya ada banyak nih adik-adik penderitaan. Coba deh dicek di ayat 19 sampai 25. Coba dicari ya. Yang pertama, kesia-siaan ayat 20. Coba yang keduanya, benar sekali di ayat 21, yaitu kebinasaan. Yang ketiga terdapat di ayat 22, yaitu mengeluh. Penderitaan ini mirip sekali dengan kata-kata kesia-siaan, kebinasaan, dan juga mengeluh. Nah, kalian semua mungkin pernah merasakan ini terjadi dalam diri kalian. Merasa bahwa diri kalian sudah belajar tapi tidak mengerti, merasa sia-sia hidupnya. Kebinasaan melihat ancaman-ancaman yang terjadi di dalam dunia ini, kalian merasa takut. Dan yang ketiga, suka sekali dengan sering mengeluh, sehingga pengharapan-pengharapan yang kalian sudah panjatkan kepada Tuhan mulai meredup. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh gereja juga adalah terjadi karena pengharapan yang sudah meredup untuk Allah. Iman kita memudar. Overthinking, memikirkan hal yang tidak penting. Mulai ketakutan dengan apa yang terjadi di tengah dunia ini yang semakin hari semakin jahat. Nah, dalam firman yang tadi kita sudah baca, ada 3 nih respon bagaimana kita menghadapi itu semua. Ada 3 respon kita untuk menghadapi penderitaan. Yang pertama doa, yang kedua kebaikan, dan yang ketiga janji. Jadi, bagaimana kita menghadapi penderitaan itu? Yaitu dengan ketiga ini. Kita akan bahas satu-satu agar apa tujuannya? Untuk kalian semua semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan untuk berharap, iman kalian semakin kuat untuk Tuhan Yesus, agar apa? Agar gereja kita terselamatkan dari permasalahan-permasalahan yang ada di tengah dunia ini. Yang pertama yaitu adalah doa di ayat 26. Yang pertama, doa. Adik-adik di sini sudah pernah berdoa terus menerus sampai di titik adik-adik capek untuk berdoa. Nah, di ayat 26 dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Selanjutnya, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi adik-adik udah berdoa, tapi kita nih ada satu kalimat atau sesuatu yang ingin kita ucapkan tapi tidak terucap. Nah, roh Allah yang tinggal di dalam diri kita yang akan menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Di ayat 27 dikatakan makanya bahwa Allah menyelidiki hati nurani. Jadi Allah itu tahu apa yang adik-adik butuhkan, apa yang mau ingin kita doakan, Allah sudah tahu. Kalian udah berdoa hari ini, terus udah berdoa besok, udah berdoa kemarin, tapi belum ada jawabannya. Tetap bertekun di dalam doa karena Allah mengetahui isi hati adik-adik, isi hati Kak Udur, dan isi hati semua para jemaat yang ada di dunia ini untuk mendoakan gereja kita, untuk mendoakan kita, untuk mendoakan keluarga kita. Allah tahu semuanya dan Allah tahu dan Allah mengerti. Jangan adik-adik di sini capek untuk berdoa. Jangan ya, tetap terus berharap kepada Allah dengan cara tetap bertekun di dalam doa. Dan yang kedua, yaitu adalah kebaikan di ayat 28. Dan yang kedua yaitu adalah kebaikan. Kebaikan bagaimana yang dimaksud yaitu di ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi yang pertama, bertekun di dalam doa. Kita harus berdoa terus, bahkan sampai capek pun adik-adik tidak usah khawatir karena roh Allah yang akan menyampaikan isi hati kita dan Allah itu tahu isi hati kita. Dan yang kedua adalah kebaikan. Jadi semua yang terjadi, semua yang ada, semua yang kalian alami, Allah sudah mengizinkannya karena setiap permasalahan tidak akan diizinkan lewat Allah terlebih dahulu karena Allah tahu bahwa kita mampu melewatinya. Dan di ayat 28 dikatakan itu untuk mendatangkan kebaikan untuk Kaudur, untuk kalian dan untuk semuanya. Jadi selain kita sudah berdoa, namun kita harus percaya bahwa setiap apa yang terjadi di dalam diri kita itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalian harus percaya bahwa setiap rencana di dalam hidup adik-adik, dalam hidup Kaudur, dan di dalam kehidupan untuk semua orang, Allah yang mendatangkan kebaikan untuk setiap kehidupan kita semua. Dan yang ketiga yaitu janji Allah di ayat 30. Bagaimana cara kita untuk menghadapi penderitaan yang terjadi di dunia ini? Tadi yang pertama yaitu adalah tetap terus bertekun dalam doa. Dan yang kedua, selalu percaya bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, itu ada di ayat 30, mari kita baca sama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita harus bersiap dengan janji Allah bahwa kita akan diangkat dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Kita bersiap untuk janji Allah yaitu datang untuk kedua kalinya. Dikatakan di ayat yang awal banget yaitu di ayat 18, Kaudur ulang ya, yaitu sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, penderitaan yang tadi kita sudah bahas. Ada yang kesia-siaan, ada juga merasa ingin ketakutan, kebinasaan, mengeluh, suka mengeluh dalam kehidupan ini yang terjadi, sehingga pengharapan-pengharapan anak Allah ini mulai redup dan gereja kita di sini dengan mengalami penderitaan-penderitaan seperti itu merasa akan terancam. Gereja akan merasa jemaat-jemaatnya kehilangan pengharapan-pengharapan tersebut. Jadi penderitaan-penderitaan itu bagaimana cara menghadapinya? Yaitu tadi dengan berdoa, percaya bahwa Allah akan selalu mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, bersiap untuk janji Allah. Karena apa? Di
di ayat 18 bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi setiap yang kalian alami, setiap jemaat yang di tengah dunia ini alami penderitaan-penderitaannya, kalian harus kuat, kita harus kuat, dan kita harus tetap berdoa, kita harus tetap percaya, dan kita harus tetap bersiap saat nanti kita akan diangkat. Karena tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami, bahwa kita akan dimuliakan oleh Allah. Jadi di sorga nanti semua penderitaan itu akan hilang. Nah, kita sudah belajar sama-sama bagaimana gereja bertahan di tengah dunia ini, yaitu dengan pengharapan kita semua yang tidak boleh redup. Bagaimana pengharapan itu tidak boleh redup? Kalian harus ada 3 responnya untuk menghadapi semua itu. Berdoa, percaya bahwa Allah akan datangkan kebaikan, dan yang ketiga tetap bersiap, siapkan diri bahwa Allah akan mengangkat kita suatu hari nanti. Nah, kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, bahwa gereja di tengah dunia ini bisa kuat menghadapi semua penderitaan yang ada, yaitu karena memiliki anak-anak Allah yang tidak pernah pudar pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Tadi kita belajar, yaitu dengan caranya yang pertama tetap bertekun di dalam doa, dan yang kedua tetap percaya bahwa Allah mendatangkan kebaikan di setiap permasalahan kita, dan yang ketiga kita harus bersiap dengan janji Allah, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oke adik-adik, kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya Bapa untuk bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapa, kami berdoa untuk gereja di tengah dunia seperti ini, supaya memiliki anak-anak Allah yang mempunyai pengharapan kepada Allah yang kuat, dan juga pengharapan yang masih menyala-nyala di hadapan Tuhan. Dan bantu kami ya Bapa untuk bisa menghadapi penderitaan yang ada di dunia ini, yaitu dengan cara berdoa dan percaya bahwa Allah mendatangkan kebaikan, dan yang ketiga kami bersiap untuk janji Allah, yaitu yang datang kedua kalinya. Bapa, kami rindu juga berdoa untuk Indonesia ini dan juga negeri kami di dunia ini ya Bapa, supaya dipulihkan dari virus corona ini. Biar kuasa nama-Mu dan darah Tuhan yang menyembuhkan untuk virus ini supaya hilang ya Bapa. Berkati para dokter dan juga para spesialis yang lainnya ya Bapa, supaya bisa mendapatkan vaksinnya ya Bapa, sehingga orang-orang yang terkena virusnya supaya bisa sembuh. Dan Kau juga memberkati rumah sakit supaya mereka yang garda terdepan bisa membantu mengurangi dan bisa menyembuhkan para yang sakit ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, dengan kuasa nama Tuhan Yesus bisa menyembuhkan untuk dari virus-virus yang jahat ini ya Bapa. Bukan virus corona saja, namun berbagai virus banyak yang lainnya ya Bapa. Bantu kami ya Bapa untuk bisa hidup lebih sehat di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah juga untuk gereja kami GKI Petra Pondok Pucung, supaya diberikan kekuatan dalam menghadapi penderitaan dan juga dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di tengah dunia ini, supaya kami semua jemaatnya ya Bapa bisa kuat ya Bapa, dan juga bisa menghadapinya dengan baik dengan cara yang kami tadi pelajari, yaitu dengan berdoa dan bertakwa di dalam Tuhan untuk berdoa dan percaya bahwa Allah mendatangkan kebaikan, dan yang ketiga kami bersiap untuk datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan